Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita membahas tentang kota Banda Aceh. Konten saya kali ini sederhana saja, sahabat. Ini hanya keliling santai, berjalan santai di seputaran kota Banda Aceh, supaya teman-teman yang di luar kota Banda Aceh lebih tahu, ataupun yang sudah tahu lebih mengingatkan kembali negeri Aceh tercinta. Inilah Masjid Raya Kota Banda Aceh. Sahabat Imran Pasai dimanapun Anda berada, semalam saya sudah membuat sebuah konten ataupun live streaming menanggapi video ataupun live dari DIJ Duku Iqbal Johar YouTube channel. Duku Iqbal Johar YouTube channel adalah seorang YouTuber asal Aceh, asal Biren. Beliau sering membahas konten-kontennya sering membahas tentang alam gaib, makhluk gaib, hantu, benda-benda gaib, dan membongkar postingan-postingan, status-status, dan membongkar konten-konten orang lain yang dianggap penipuan ataupun yang dianggap pembodohan. Duku Iqbal Johar sering juga membuat penelusuran tempat-tempat di mana ada tempat-tempat yang dianggap angker. Dia akan membuat penelusuran. Ada satu konten saya kemarin tuh, 2 hari yang lalu, saya memberi tantangan untuk DIJ ataupun Duku Iqbal Johar YouTube channel untuk membuat live streaming di jembatan Senupit Aceh Besar ataupun Gunung Selawah ya. Di situ sangat terkenal jembatannya, yang didomisili ataupun yang dihuni oleh hantu Halimah, kalau informasi di video-video yang sudah beredar. Kalau saya belum pernah melihat dan saya juga tidak tahu ya gimana caranya, tapi saya percaya hantu, jin, setan, makhluk halus itu ada. Tapi saya tidak menyebut namanya ya, karena saya belum tahu, belum pernah melihat hantu ada namanya. Kalau makhluk halus bisa kita rasakan, tapi tidak nampak kita lihat. Oke sahabat, kembali ke pokok pembahasan kita pada pagi hari ini menjelang siang, hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020. Saya mau berkeliling kota Banda Aceh, namun tidak habis ya, tidak seluruhnya bisa kita lihat, namun yang di seputaran ini saja. Kalau kita keliling sampai habis, butuh waktu setengah hari, minimal 5 jam ke 4 jam baru habis. Karena kota Banda Aceh begitu luas sekali, sampai ke Luna perbatasan, sampai ke perbatasan Bandara Sultan Iskandar Muda, sampai ke Jalan Imam Balai ke sana, ke Darussalam. Ini kita hanya mau lihat di sekitaran masjid saja ya, Masjid Raya Baitur Rahman. Ini seputaran Masjid Raya Baitur Rahman kota Banda Aceh yang berumur 800 tahun lebih. Sahabat, saya belok kiri ya, belok kiri supaya sahabat bisa melihat bagaimana pemandangan di seputaran Gunung Aceh. Ini sebelah kiri masjid, arah depan sebelah kiri Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Saya belok kiri supaya sahabat bisa melihat sungai yang bersejarah ya, namanya Gunung Aceh kalau bahasa kita. Oke, itu di depan ada palang salib, ada gereja. Di sini biarpun penduduk minoritas ataupun beragama non muslim tidak ada gangguan, tidak diganggu. Oke, kita lihat kalau di
tempat lain yang muslimnya sedikit ataupun minoritas ada gangguan ya. Tidak perlu kita tiru. Aceh, bangsa Aceh beradab dan santun dan beradab ya, bangsa Aceh. Sopan santun adalah budayanya orang Aceh. Nah, ini Sungai Krung Aceh, teman-teman ya. Bisa juga di sini mau santai, mengopi, bisa juga di sini di sekitaran sungai ini. Tapi saya sudah ngopi barusan, sudah sarapan. Nanti sore baru bisa kita ngopi di sini. Kalau teman-teman dari luar Aceh ingin berkunjung ke kota Banda Aceh, jangan buru-buru ya. Kalau buru-buru nggak habis kelilingnya. Jangan buru-buru, minimal 3 hari, 4 hari itu bisa. Kalau cuma sehari, ya nggak sampai ke Krung Aceh ini. Ataupun cuma mengelilingi makam Sultan Iskandar Muda, ataupun Taman Berdiri Pahang, ataupun Taman Ratu Safiyatuddin, itu aja. Pelabuhan Ulele, pelabuhan penyeberangan ke Pulau Sabang, dan Teluknya masih banyak, Mesir Raya, Darussalam dan masih banyak lainnya. Museum tsunami, kapal apung yang berberat ratusan ton ya, ratusan ribuan ton, bukan ratusan. Ini bisa diangkat ke darat. Itulah kekuasaan Allah, diangkat oleh tsunami, oleh banjir bandang, oleh air yang begitu dahsyat ya, kekuatan air diangkat ke darat. Oke sahabat, kita belok kanan lagi dari tepi kali ini, belok kanan kita melihat kota Cina ya. Melihat, oh nggak bisa belok kanan, kita cek bisa nggak? Bisa. Kalau nggak bisa ya udah ditangkap polisi ya. Maklum lah, baru-baru ke Banda Aceh ada yang belok kanan. Ini di depan kita ini Polresta Banda Aceh, Polres Kota Banda Aceh yang dipimpin oleh seorang polisi berpangkat Kombes, Komisaris Besar 3 Bunga. Ya, di depan kita lagi Bank Aceh BI Pusat, sebelah kiri itu BI Pusat. Nah ini Polresta, itu BI Pusat. Sebelah kanan ada sungai, itulah namanya Krung Aceh. Nah, sungai yang begitu bersejarah, masa kejayaan negeri Aceh, kejayaan Aceh Darussalam. Dan sebentar lagi kita akan naiki jembatan menuju ke arah kampung Cina ya, Benayung. Cina di sini sudah diizinkan oleh kerajaan dulu, tempo dulu diizinkan tinggal. Cuma di sini, di daerah sini aja, tidak boleh memperluas wilayahnya, tidak boleh memperluas perkampungan Cina, pemukiman Cina, tidak boleh. Cuma di daerah sini saja. Nanti saya tunjukkan. Ini Trans Kutaraja. Mau keliling kota Banda Aceh bayar 2.000, bayar 1.000 entah 2.000. Ini Trans Kutaraja. Ada sekitar 25 unit Trans Kutaraja beroperasi per hari ya, setiap hari beroperasi. Mahasiswa, turis asing, dan masyarakat yang tidak punya kendaraan bisa naik gratis keliling Banda Aceh. Kita naiki jembatan Benayung. Nah, kalau sebelah kiri kamera ya, arah laut, tempat parkir boat. Sebelah kanan arah Mesir Raya. Nah, kamera nggak bisa saya cabut karena udah saya pasang di sini. Ya, inilah kota Benayung, perkampungan Cina, pemukiman Cina yang diizinkan oleh kerajaan Sultan Iskandar Muda tempo dulu. Sampai Indonesia merdeka, Aceh bergabung ke Indonesia, ini tetap Benayung namanya. Itu ada tulisan dalam bahasa Aceh dan bahasa Inggris, ada tulisannya. Nah, di sana ada degu dengan bunyinya begini. Kampungnya lebih izin tinggal urang Cina. Cina yang ketika kena kon Cina yang terus dari tempat lain, dan pemukimannya hanjit le peluah le urang Cina. Amban surat. Maknanya begini, kampung ini ataupun pemukiman ini saya izinkan, kata raja, ditempati oleh orang Cina yang sudah lahir di sini ataupun yang sudah menetap di sini. Tidak diizinkan untuk Cina-Cina yang datang dari luar Aceh. Nah, cuma kampung ini saja
tidak boleh diperluas pemukiman Cina ke daerah lain. Bertanda Sultan Iskandar Muda. Begitu kawan-kawan ya. Padat kampung Cina ini, padat, ramai sekali. Oke, kita dari sini belok kanan dari kampung Cina, dari Penayung belok kanan menuju ke arah Masjid Raya lagi. Tapi kita bukan tidak masuk lagi ke jalan Masjid Raya, jalan di depan Masjid Raya, tapi kita masuk jalan yang satu lagi karena harus kita lihat dari sana, dari Ulelu ya, arah Ulelu, adapun arah Museum Tsunami. Museum Tsunami itu terletak di arah selatan Masjid Raya, sekitar 1 km dengan Masjid Raya. Itu Museum Tsunami. Ya teman-teman, kita dari arah Penayung menuju ke arah Masjid Raya, tapi kita melewati Simpang 5. Kenapa dikatakan Simpang 5? Saya tidak tahu persis ya sejarahnya, tapi di sini ada 5 simpangnya. Kalau ke sana ada lagi Simpang Surabaya. Simpang Surabaya itu ada flyovernya. Kita bisa naik dari atas, bisa dari bawah bisa. Kalau ini bundaran ini namanya Simpang 5. Mungkin karena 5 simpangnya ya, 5. Kalau bukan simpangnya 5, kenapa diberi nama Simpang 5? Ya, inilah Simpang 5. Simpang 5 Banda Aceh. Simpang 5. Oke sahabat, selamat menikmati suasana kota Banda Aceh pada hari ini, hari Jumat berkah, hari yang cerah untuk sahabatku semuanya yang berada di luar Aceh. Mohon maaf jika bahasa Indonesia saya sedikit keras ataupun kasar ya. Maklum saja, kami ini orang Sumatera, bangsa Sumatera. Kami ini dari Aceh. Ya logat kami ya seperti ini, logat Aceh. Kayak dulu ya, almarhum Bapak Presiden Soeharto. Kami di Aceh bertanya juga, kenapa logat bahasa Indonesianya begitu ya? Padahal beliau seorang presiden. Presiden itu harus menyesuaikan, tidak boleh berpihak ataupun mengkampanyekan satu suku. Di Indonesia tidak boleh. Nah, logat Pak Harto tetap logat Jawa yang kental. Kami tidak protes, kami tetap mengakui dia sebagai presiden terbaik ya dulu ya. Nah, orang Cina tidak diberi kesempatan untuk berkuasa di sini. PKI tidak boleh hidup di Indonesia. Yang hidup di Indonesia adalah orang-orang yang beragama, yang berakhlak, yang punya agama, itu kata Presiden Soeharto. Oke sahabat, kembali kita menyaksikan perjalanan singkat hari ini, santai bareng Imran Paseh, melihat kota Banda Aceh dari dekat ya, secara langsung. Ini saya persembahkan untuk teman-teman. Video ini saya khususkan untuk sahabat Imran Paseh, subscriber Imran Paseh, dimanapun saudaraku berada. Salim kamu anak Nanggro. Ya sahabat, kita belok kanan ya. Kalau belok kiri ke arah Kapolda, ke arah Polda. Kalau belok kiri arah kantor gubernur dan arah Hotel Muraya Aceh, dan bisa juga tembus ke kampus Universitas Syah Kuala. Nah ini belok kanan tadi, kita lurus masih nampak Masjid Raya, tapi kita nanti nggak lagi mengambil jalur depan Masjid Raya ya kawan ya, sahabat ya, supaya sahabatku semua bisa menikmati, walaupun tidak semua bisa menikmati pemandangan kota Banda Aceh yang berbeda. Jangan Masjid Raya aja ya, tempat lain juga. Oke, kita ambil jalur kiri kota Banda Aceh. Ini masih jembatan yang sama tapi beda jalur ya, jembatan Krung Aceh, beda jalur. Yang tadi jalurnya ke arah Penayung, ini ke depan pendopo ya. Kita memasuki, memang depan Masjid Raya itu Masjid Raya nampak, tapi jalan yang satu lagi sebelah sini. Nanti kita lewat depan pendopo, ada rumah Aceh, rumah adat Aceh, ada museum Aceh, dan ada makam Sultan Iskandar Muda, ada makam Raja-Raja Aceh, nampak taman nanti, taman Putri Pahang.
Pahang, seorang putri raja, seorang istri permaisuri raja ataupun istri Sultan Iskandar Muda yang berasal dari Pahang. Namanya Putri Pahang. Kalau nama aslinya Putri Kamariah. Ya sahabat orang Malaysia yang nonton, Anda silakan berkunjung ke Aceh. Nenek moyang Anda ada di sini ya. Nenek moyang orang Malaysia, Putri Kamariah, ada di Aceh kuburnya, makamnya ya. Oke sahabat, sebentar lagi kita memasuki arah komplek makam Sultan Iskandar Muda ataupun makam Raja-Raja Aceh. Ini kalau belok kanan ke arah Masjid Raya lagi, kalau belok kiri ke arah Kota Luxmawi ataupun arah Simpang Surabaya. Maaf, ini agak sedikit belok ya. Kebanyakan minum kopi mungkin ya. Kopi, lontong. Ya sahabatku, sahabat Imran Pase, subscriber Imran Pase, salam sapa dari saya di Aceh. Sebelah kiri dari arah kamera adalah rumah Aceh. Rumah Aceh, museum Aceh, rumah Aceh. Nah, ini belum sampai ya, sedikit lagi. Ya di sini. Ini gerbangnya. Siap. Pelan-pelan ya. Sebelah kiri. Masjid rumah Aceh dan museum Aceh sebelah kiri. Kalau di depan kita, pas di depan itu bekas kantor Belanda ya, bekas kantor kerajaan Belanda. Hari ini sudah dijadikan Meliko ataupun Mahligai, kantor Mahligai Gubernur Aceh, rumah dinas Gubernur Aceh. Ini memasuki area komplek militer ataupun komplek Belanda tempo dulu, hari ini menjadi komplek militer negara Republik Indonesia, komplek TNI di sini. Ini semua rumah Belanda, ini Belanda dulu yang tinggal. Ini sudah dialih fungsikan untuk pemerintah Aceh ataupun untuk para militer di sini, militer di Aceh. Kita masih di area komplek Raja. Sebelah kiri, sebelah kanan makam kandang 12 pun makam Raja Sultan Iskandar Muda. Ya sahabatku, selamat menikmati. Di depan kita Museum Tsunami, harus belok dari sana. Nah, ini Museum Tsunami. Nah, di depan kita. Oh, ada penjaga ini, ada seekor anjing. Kalau sebelah kiri, sahabat, sebelah kiri Taman Ratu Safiatuddin. Mohon maaf saya salah. Taman Putri Pahang ya. Nah, sebelah kiri kamera Taman Putri Pahang. Istri Sultan Iskandar Muda, seorang permaisuri yang dibawa pulang dari Pahang. Nama aslinya Putri Kamariah. Kita tidak bisa belok kiri karena harus ke sana dulu ya. Tadi sebelah kiri Taman Putri Pahang. Ya, di depan saya nanti kita akan bertemu dengan apa namanya ini, taman ini ya, taman kota kalau saya tidak salah. Ini bisa kita lihat taman kota. Kalau sebelah kiri jelas Museum Tsunami ya, ini taman kota Banda Aceh. Sebelah kanan taman kota, sebelah kiri Museum Tsunami. Kita nggak usah belok kanan ya, nanti tembusnya ke Masjid Raya lagi. Kita harus cari jalur ini, jalur lain, jalur ke arah Uleli, Pelabuhan Uleli. Bisa melihat kapal apung nanti ya. Ya di sini. Ini sebelah kanan lapangan Blang Padang ya, lapangan upacara. Sebelah kiri Museum Tsunami. Sebelah kiri dari kamera, arah kamera. Kalau lurus ke Pelabuhan Uleli, pelabuhan penyeberangan Pulau Sabang. Kita jalan lurus saja. Jalan lurus saja. Kalau ke kanan udah beberapa kali sana. Biar saya kasih tunjuk yang terakhir, jangan lupa nonton sampai habis. Nanti bisa saya kasih tunjuk ini kapal apung yang terbuat dari besi baja yang dibawa diangkat oleh air musibah tsunami ya. Kekuatan air yang sangat dahsyat, ribuan ton kapal bisa diangkat. Ya, ini rumah dinas Kodam Iskandar Muda sebelah kanan.
Panglima Kodam Iskandar Muda, itu rumah dinasnya. Waduh, sembarangan nyebrang ini cewek ini. Selamat menikmati sahabatku, selamat menikmati suasana kota Banda Aceh di pagi yang cerah ini, hari Jumat berkah tentunya. Kita bisa sama-sama jalan-jalan dan berbincang santai sambil jalan-jalan ya. Ini sebentar lagi kita akan melihat kapal apung. Nanti saya cabut kameranya biar jelas kita melihatnya ya. Cabut kamera, saya bawa ke bawah nanti. Keluar, saya arahkan kameranya yang lebih dekat. Ini lurus sekali jalannya. Ini tidak ada belok-belok. Ini langsung ke bandara. Langsung ke pelabuhan. Pelabuhan penyeberangan Ulele. Pelabuhan penyeberangan Ulele ke arah Pulau Sabang. Di Pulau Sabang sana ada juga bandara. Bandara pesawat terbang sampai di Pulau Sabang. Pulau Sabang itu dulunya dijadikan benteng. Adapun pangkalan militer Jepang. Makanya banyak peninggalan sejarah. Ya, benteng Jepang, benteng tempat persembunyiannya, tempat komplek-komplek militernya. Itulah hari ini sudah menjadi sebuah kota, yaitu Kota Sabang. Penduduknya tidak lebih daripada 38.000. Itu tidak lebih dari itu. Sedikit penduduknya. Kota Sabang terdiri dari 2 kecamatan kalau saya tidak salah. Dulu 2 kecamatan, mungkin hari ini udah 3, tapi masih 2 kayaknya. Oke sahabat, selamat menikmati pemandangan yang indah Kota Banda Aceh. Bagi sahabatku yang belum pernah datang ke Kota Banda Aceh, ya silakan berkunjung, main-main di sini bersama keluarga, jalan-jalan bersama keluarga seminggu sampai ke Lunga ya, sampai ke Lunga. Sana bisa menikmati ikan bakar, air kelapa muda yang manis, bisa snorkeling dan naik banana boat, apa saja ada di sana, permainan untuk anak-anak. Ya, selamat menikmati sahabatku, sahabat beran pasir dimanapun saudaraku berada. Rakan-rakan lu yang di Malaysia, uronyo lu pegak konten ke urang luar Aceh. Maka lu pegah abang bahasa Indonesia, baik bengi urang drone. Supaya nak depu lawaknya, nya ada pegah abang bahasa Aceh, tayang mantang, tayang depu, tayang sagai depu. Ada pegah abang bahasa Indonesia, depu mandung, bahasa Melayu. Ya, ini ada Masjid Syekh Abdul Rauf sebelah kanan. Jadi lu pegah abang bahasa Indonesia kan lebih tayang dah promosi daerah tayang. Promosi Pak Gop supaya Gop galak ajak kena nak perputaran peng. Kalau ramai pengunjung ke Aceh, ya tentu uangnya banyak di Aceh. Perputaran uangnya lebih banyak di sini. Sepertinya kita sudah lewat dari persimpangan yang menuju ke kapal apung ya. Mohon maaf kawan-kawan ya. Maklum saja saya sudah lama nggak kesini. Kita sudah lewat kawan. Kita putar lagi. Di belakang kayaknya kapal apung. Di sini ada kapal apung. Oh ya, sedikit cuma lewat kira-kira 50 meter. Daerah Aceh, danau lun sayang, hebat tempatnya lundip mati. Daerah Aceh, danau lun sayang, hebat tempatnya lundip mati. Rokunubah indah moyang, kampung lun sayang, luah bukeling. Mana kapal apungnya? Depan lagi aja. Mohon maaf kawan ya. Sahabat mohon maaf ya. Sedikit lewat tadi. Maklum saja saya sudah lama tidak mengunjungi tempat ini. Yang penting janji saya tepati dengan sahabat hidup,
dengan sahabat Imran Pase. Saya tepati janji saya. Saya harus menunjukkan kapal apungnya yang diangkat beberapa kilometer dari permukaan laut, dari laut diangkat ke darat oleh air ya, musibah tsunami. Saya harus menunjukkan kapal apung tersebut karena saya sudah berjanji dengan sahabat. Kalau saya tidak menunjukkan berarti saya berbohong ya. Oke, mana kapal apungnya? Daerah Aceh, tanah lun sayang, iba tempatnya lun udip mati. Nanggro kunuba, indah tu moyang, gampung lun sayang, luah bukali. Nanggro kunuba, indah tu moyang, gampung lun sayang, cidah bukali. Ngan ija putih disampu darah, ngan ija mirah disampu kaki, lupa ge putih. Oke sahabat, kita akhirnya bisa masuk ke kapal apung. Aduh, bas ini apa ini? Bas ini Transkutaraja. Kita tunggu Transkutaraja dulu jalan ya. Itu plat merah tuh kawan, plat merah Transkutaraja milik kerajaan ya. Kita pribadi, kalau mereka milik kerajaan ya, kita yang kalah. Aduh, ada baju loreng lagi, langsung tancap gas ini baju loreng. Assalamualaikum rakan-rakan lun, sahabat Imran Pase, Pat Menteng Urun Drone di Pulau Jawa, di Malaysia, di Eropah, di Asia, di benua Arab dan di Amerika. Ini bak uronyo lun pelemah bak urun drone. Kapai apung, ada pun kapal mesin listrik ya, mesin listrik kalau nggak salah, yang bobotnya puluhan ton, ratusan ton, beratnya ratusan ton, terangkat ke daratan. Waktu heli ya ban oleh tsunami. Kira-kira 16 tahun yang lalu, tahun 2004, Desember 2004 ya. Sampai hari ini masih ramai pengunjung dan sudah dibuka untuk umum, menjadi objek wisata, log wisata sejarah Aceh ya. Sejarah Aceh ini sudah bisa masuk. Selamat datang di wisata UPLTD kapal apung. PLTD apa kepanjangannya? PLTD pembangkit listrik ya. PLTD pembangkit listrik tenaga apa itu D-nya? Tenaga danau apa? Tenaga air apa tenaga uap? Pokoknya itulah, pokoknya mesin listrik lah. Mesin listrik yang diangkat ke daratan. Oke, sebentar lagi kita akan sampai. Mohon maaf kawan-kawan sedikit terlambat karena saya tidak tahu bisa belok dari sana langsung bisa belok kiri, maksudnya dari sana bisa langsung ke kapal apung. Karena saya sudah lama tidak mengunjungi tempat ini. Dulu pernah sekali saya bawa keluarga sekitar tahun 2017 atau 2018. Semoga tidak kesasar lagi ya. Mana kapal apungnya? Kapal apung. Iya, ini dia ya. Sebentar, kayaknya sasar lagi kita. Ibadah ya kan, kesasar lagi. Waduh, mohon maaf sekali ya kawan ya, sahabat ya. Di belakang tadi, oh ini dia apa di belakang ini kan, oh masuk ke dalam rupanya, tadi nampak dari sana ya teman-teman. Inilah kapal apung. Kapal apung situs tsunami PLTD apung. Saya nanti kamera dari luar saja ya, karena hari ini hari Jumat nggak dibuka. Nggak dibuka.
Saya kamera dari luar saja, teman-teman juga bisa menikmatinya. Saya coba dulu kameranya. Oke. Matikan AC. Ya teman-teman, inilah kapal apung yang saya janjikan tadi. Kapal yang berbobot ratusan ton bisa diangkat ke daratan. Ini masjid depan kapal apung. Ya sahabat, tidak bisa masuk kayaknya hari ini, tidak dibuka, namun kita bisa melihat dari luar ya. Maha dahsyat kekuatan air ya, kuasa Allah. Itu kapal besi, itu besi berlapis baja. Saya zoom ya. Ya teman-teman, inilah kapal apung yang diangkat oleh musibah tsunami oleh air ke daratan Kota Banda Aceh. Itu masjid. Masjidnya. Ada juga yang jualan di sini, kopi. Naik buka orangnya bang? Buka Sengole. Oh, lu Jumat ya? Sengole untuk fokus. Bukan Pung ya bang? Coba lu. Lanjut. Pungnya Belangcut, kecamatan? Jaya baru. Bantan Jaya Baru. Masih lang kota ya? Kota Banda Aceh ya? Kota. Selamat dia Banda Aceh. Oke sahabat, nanti 2:30 ya baru bisa dibuka, ataupun selesai sholat Jumat nanti baru bisa dibuka. Moga-moga nanti saya bisa membuat lagi konten tentang kapal apung. Bisa kita masuk nanti. Kalau saat ini tidak bisa masuk, hanya bisa kita lihat dari luar. Ini ada tangga untuk naik ke sana ya. Ini tangganya sampai ke atas sana, bisa naik ke sana ke tangga. Itu yang nampak itu kapal, itulah kapal apung yang berada di tengah laut, terangkat beberapa kilometer ke daratan oleh air dan musibah tsunami tahun 2004 ataupun 26 Desember 2004, 16 tahun yang lalu. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan channel YouTube Imran Paseh. Salim Manik Nanggro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.